Saudara-saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, di masa-masa sulit, penganiayaan ataupun krisis, keberadaan pemimpin yang kuat secara karakter dan perhatian adalah sangat penting sekali. Dalam bagian ini Petrus menulis pesan khusus bagi para pemimpin untuk terus mendorong umat Tuhan supaya tetap setia pada pengharapan, iman, dan melakukan pekerjaan mereka dengan setia. Para pemimpin perlu bertanggung jawab, saudaraku, pada masa-masa yang sulit ini untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pemimpin yang sejati. Dan memang benar, Petrus waktu memperkenalkan dirinya, dia memperkenalkan dirinya sebagai rekan penatua. Dia tidak menyatakan dirinya bahwa dia adalah seorang rasul, bukan. Dia menyebut dirinya sebagai rekan penatua, sebuah statement yang penuh dengan kerendahan hati. Dan dia juga mengatakan bahwa dia adalah saksi yang hidup dari penderitaan Kristus. Nah, kata saksi adalah berasal dari kata martir. Petrus mau mengatakan begini, aku melihat sendiri dan aku mengalami sendiri. Saudara masih ingat ketika Petrus ada di Roma pada waktu itu, ini tertulis dalam tradisi, dan kemudian juga tidak salah telah dibuat sebuah movie yang berjudul Quo Vadis Domine, kemanakah engkau pergi Tuanku, kata itu. Di mana ketika Petrus hendak pergi meninggalkan Roma, ketika orang Kristen di Roma sedang teraniaya. Sementara dia akan pergi, kemudian seorang anak kecil dipenuhi oleh Roh Kudus bertanya kepadanya, Quo Vadis Domine, mau pergi kemanakah Tuanku? Petrus kemudian mendengar perkataan seperti suara Tuhan. Dia kemudian kembali masuk lagi ke Roma, kemudian dia ditangkap, kemudian dia disalibkan. Dan terus saudara mengerti dia memilih untuk disalib terbalik karena dia merasa bahwa dengan kepala, salib terbalik dengan kepala di bawah dan kaki di atas, karena dia merasa tidak layak disalibkan sama seperti Tuannya, seperti Yesus Kristus Tuhannya. Makanya Petrus mengerti betul arti tanggung jawab pemimpin ketika masa sukar dan masa sulit terjadi. Sehingga dia kemudian mengatakan hal ini, dia beritahu kepada kita bahwa, hey, mari, janganlah kita memaksakan kehendak kita kepada orang-orang yang dipimpin. Kalau kita memimpin, memimpinlah dengan sukarela. Terus dia juga bilang begini, jangan mencari keuntungan sendiri, tapi memimpinlah dengan pengabdian diri. Sehingga dengan cara hidup seperti itu kita kemudian menunjukkan bahwa kita bukan pemimpin yang ingin memerintah atas mereka, tapi kita adalah pemimpin yang melayani mereka. Saudaraku, di ayat yang ketiga, dalam pembacaan kita juga dikatakan, jangan kamu berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Kita perlu untuk menjadi teladan dan inspirasi dengan kerendahan hati, yaitu menjadikan Yesus yang adalah gembala agung sebagai pusat perhatian kita dan teladan utama kita. Makanya kemudian Petrus berkata begini, oke, mari kerjakan terus kehendak Tuhan ini. Sebab dia beritahu ini, harapannya akan ada bahwa gembala agung kalau dia datang. Para pemimpin dan semua kita yang melakukan pekerjaan pelayan, kita akan menerima, kata yang dia pilih hati-hati sekali, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, tentunya Petrus mengetahui bahwa gembala agung itu melihat ke dalam dasar hati kita. Yuk, mari para pemimpin, mari kita sekalian, mari kita memimpin seperti Yesus memimpin Amen. kita. Dia datang bukan untuk dilayani, dia datang untuk melayani. Dan Petrus yang telah mengalami pengalaman tangan pertama bersama dengan Yesus, dia berkata begini, yuk di tengah-tengah penderitaan dan masa sukar ini, pimpinlah umat Tuhan dengan ketulusan, dengan kebaikan,
dengan teladan, bukan dengan paksa, bukan dengan yang lain. Saudara, mari kita memimpin umat Tuhan yang Tuhan percayakan. For all the leaders, kita tidak membawa umat Tuhan itu kepada kita, tapi kita membawanya kepada Tuhan, Gembala yang agung. Sehingga kita tahu bahwa kita tidak memaksakan kehendak kita, tapi semuanya, saudaraku, adalah melihat keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin.